Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budia pada mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sujud dengan judul Jiwa Lebih Tenang dengan Melakukan Sujud. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan menyaksikan sebuah video. Ini adalah video. Inilah detik-detik tanah longsor dan banjir bandang akibat meluapnya Sungai Makawa di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Derasnya arus air yang datang secara tiba-tiba melewati Sungai Makawa membuat panik warga sekitar. Akibat bencana ini, ribuan rumah dari 3 kecamatan dan sejumlah fasilitas umum terendam banjir hingga 1 meter lebih sehingga ratusan orang sempat terjebak. Selain itu, sejumlah hewan ternak milik warga setempat hanyut tersapu derasnya arus. Sementara pihak Basarnas Kota Palopo dibantu TNI langsung melakukan penyisiran untuk mencari warga yang terjebak. Jadi video ini Kalau ketinggian airnya tadi itu berapa meter, Pak? bisa kalian Rumah saya ketinggian tinggi rumah panggung saya kan 2 meter, Pak. Baru dilewati. Nah, jika kamu dalam situasi yang seperti di bencana tadi, dan apa yang kamu lakukan jika kamu selamat dari sebuah bencana? Sebagai seorang muslim, jika kita selamat dari sebuah musibah atau ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melakukan 2 hal. Yang pertama, kita dapat melakukannya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, atau yang kedua dengan melakukan sujud syukur. Pada sebab pertama, kita akan belajar tentang apa sih itu sujud syukur. Nah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan atau kita terhindar dari sebuah bencana. Kemudian apa yang menjadi dasar hukum dari sujud syukur? Jadi ketika kita melakukan sebuah ibadah kan tentunya harus ada yang mendasari. Nah, apa sih kemudian yang menjadi dasar hukum dari sujud syukur ini? Dasar hukum dari sujud syukur adalah dari sebuah hadis an Abi Bakrah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amra yasurruhu harra sajidan lillah. Rawahul hamsatu ilan Nasai. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila datang sesuatu yang menggembirakan kepadanya, ia tunduk dalam keadaan bersujud kepada Allah. Ini yang menjadi dasar hukum melakukan sujud syukur. Lalu bagaimana cara melakukan sujud syukur? Yang pertama, menghadap kiblat dulu. Setelah itu, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti dalam sholat dengan membaca doa berikut. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kemudian duduk kembali, terakhir melakukan salam. Nah, pada slide ini kita akan menyaksikan video cara sujud syukur. Silakan disimak baik-baik. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Mudah bukan ketika kita mempraktikkannya?
Nah, setelah belajar ini nanti ketika kamu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan mungkin juara atau menang dalam perlombaan atau selamat dari sebuah musibah, silahkan dipraktikkan melakukan sujud syukur. Lalu, apa sih hikmah ketika kita melakukan sujud syukur? Yang pertama, yaitu orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan, kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri, sehingga menjadi angkuh atau sombong. Nah, orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong itu. Kemudian yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Dan yang terakhir, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Nah, demikian subbab dari sujud syukur. Apa tadi pengertian dari sujud syukur, kemudian dasar hukum sujud syukur, lalu tata cara pelaksanaannya, dan hikmah dari sujud syukur sudah kita pelajari. Nah, di slide selanjutnya, setelah kita belajar sujud syukur, kita akan belajar tentang sujud sahwi. Pernahkah kalian ketika sholat itu lupa atau ragu-ragu? Ini sudah rakaat 3 apa 4 ya? Pernah nggak sih seperti itu? Nah, di subbab sujud syahwi ini berkaitan dengan hal-hal seperti itu, yang ketika ragu atau lupa dalam melaksanakan sholat. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Dasar hukum dari sujud syahwi adalah dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ahmad dan Muslim, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Nah, ini hadis tadi adalah dasar hukum dalam melakukan sujud syahwi. Lalu kenapa sih kita melakukan sujud syahwi? Jadi dari pengertian sudah dijelaskan ya, ketika kita ragu atau lupa dalam sholat. Nah, kenapa kita melakukan sujud syahwi? Ini yang pertama adalah lupa salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, lupa melakukan i'tidal, atau lupa melakukan sujud yang harusnya 2 kali ternyata baru 1 kali. Kemudian yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat tadi, seperti di hadis, lupa ini sudah rakaat ketiga apa keempat. Nah, itu yang menyebabkan kita melakukan sujud syahwi. Kemudian yang ketiga yaitu lupa membaca doa kunut. Ini bagi yang membiasakan membaca kunut ya. Kemudian yang keempat adalah lupa melakukan tasyahud awal. Di rakaat kedua tidak melakukan tasyahud. Dan yang kelima adalah kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, 5 tadi adalah hal yang menyebabkan atau kita harus melakukan sujud syahwi. Kemudian di slide selanjutnya adalah kita akan belajar tentang cara melakukan sujud syahwi. Nah, setelah selesai membaca tahiyat akhir, sampai apa ya kalau tahiyat akhir itu? Tahiyat
tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, setelah Hamidum Majid biasanya kan langsung salam. Nah, ketika kita melakukan sujud sahwi, maka sebelum salam, setelah Hamidum Majid, maka kita sujud dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Dibaca 3 kali. Kemudian kita bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir ya dari sujud. Kemudian Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Lalu kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Jadi sujud sahwi ini dilakukan setelah tahiyat akhir dan sebelum salam. Dilakukan 2 kali. Nah, di slide ini kau bisa melihat praktik dari sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la Demikian ya yashu. cara Allahu melakukan Akbar. sujud sahwi. Rabbighfirli Terus kemudian apa sih hikmah dari kita melakukan sujud sahwi? Nah, ini ternyata untuk menghindari perilaku sombong. Jadi manusia itu nggak boleh sombong karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat salah, hilaf dan lupa harus segera mohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman, maka kita harus segera minta maaf kepada mereka. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sujud sahwi dan sebelumnya ada sujud syukur. Di subbab kedua kita baca tentang sujud sahwi, tentang pengertian, dasar hukum, tata cara dan hikmahnya. Dan di subbab terakhir kita akan belajar tentang sujud tilawah. Apa sih itu sujud tilawah? Pernah mendengar? Iya. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Nah, dalam Al-Quran sendiri, ayat-ayat sajdah itu jumlahnya ada 15. Apa saja? Nah, di slide ini, ternyata ada di yang pertama di surat Al-A'raf ayat 206. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 15, di surat An-Nahl ayat 49, di surat Al-Isra ayat 109, surat Al-Hajj ayat 18, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 25, surat As-Sajdah ayat 15, surat Shad ayat 24, surat Fussilat ayat 38, surat An-Najm ayat 62,
surat Al-Insyiqaq ayat 21 dan surat Al-Alaq ayat 19. Nah, pada sujud tilawah ini ada rukun sujud tilawah. Rukun sujud tilawah yang pertama adalah niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir. Kemudian yang keempat, duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud. Yang kelima, salam. Nah, kemudian ada cara sujud tilawah ketika di luar sholat. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, kemudian melakukan takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan membaca sajada wajhiya lilladzi khalaq syaqqahu bihulihi quwwatihi. Kemudian duduk sejenak. Terakhir adalah salam. Nah, kemudian kalau cara melakukan sujud tilawah dalam sholat, yaitu pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa tadiyah, doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Demikian materi sujud pada kesempatan kali ini. Jadi ada 3 sujud yang telah kita pelajari. Yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud syahwi, dan yang ketiga sujud tilawah. Terima kasih telah menyimak video ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.